Halo, baik, Noval. Terima kasih ya sudah datang hari ini. Sebelum masuk ke pertanyaan pertama, boleh perkenalkan diri dulu, mungkin nama atau sedikit cerita tentang aktivitas atau kesibukan kamu sekarang. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Noval Atik. Saya mahasiswa Teknik dan Manajemen Lingkungan, Sekolah Vokasi IPB University. Sekarang saya berada di semester 3. Kemudian selain itu saya juga aktif dalam organisasi di kampus dan juga memiliki banyak pengalaman baik dari proyek lapangan, kemudian juga pengalaman berorganisasi, pengalaman memanage sebuah tim maupun kelompok dan juga beberapa pengalaman lomba baik di akademik maupun non-akademik. Mungkin sekian. Baik, langsung ya ke pertanyaan pertama. Bagaimana respon Anda ketika menerima kritikan yang merendahkan kinerja Anda? Baik, jika itu terjadi kepada saya, tentunya saya tidak langsung meledak-ledak karena saya bukan tipe orang yang langsung meledak. Jika itu terjadi pada saya, yang pertama adalah eh, mungkin itu sebagai teguran buat saya atas beberapa hasil kinerja saya yang mungkin kurang memuaskan, tetapi mungkin dalam beberapa penyampaian oleh rekan-rekan kerja saya, itu cara penyampaian berbeda-beda. Jadi, em, saya mempunyai filter di diri saya sendiri mengenai kritik. Mungkin saya akan mengambil baik dari sisi positifnya, mungkin keteledoran saya, kekurangan kinerja saya, dan lain sebagainya. Tapi pasti saya akan merespon kritikan dari teman-teman saya atau rekan saya dengan baik dan membuktikan bahwa saya bisa menjadi lebih baik dari apa yang dikritikkan kepada saya. Sekian. Baik, pertanyaan selanjutnya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Saudara Noval. Menurut Anda, dari banyaknya kandidat yang diwawancara pada kali ini, mengapa kami harus memilih Anda ketimbang kandidat yang lain? Seperti itu. Baik, tentu saya punya banyak kelebihan dibanding kandidat lain. Saya memiliki banyak pengalaman. Pengalaman saya di perkuliahan bukan hanya akademik, tapi juga praktik langsung kepada lapangan. Saya banyak ikut proyek di lapangan. Kemudian saya juga aktif berorganisasi. Saya banyak memanage tim atau kelompok di kampus, baik dari akademik, kemudian non-akademik. Dan saya rasa itu menjadi keunggulan besar bagi saya dibanding kandidat lain. Sekian. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Mas. Bagaimana Anda pribadi menyikapi bahwa dalam tim Anda sangat sulit untuk bekerja sama dengan Anda? Bagaimana? Baik, jika ada kejadian seperti itu di tim saya nantinya, tentu kita tidak bisa melakukan pendekatan yang umum. Tentu pertama adalah kita harus menelaah dan menganalisis apa yang menjadi faktor kesulitan kerjasama tersebut. Apakah mungkin dari faktor internal dari diri saya sendiri atau mungkin dari faktor eksternal diri dia sendiri atau mungkin faktor di luar kami berdua. Itu harus dianalisis dengan baik dan kemudian dari situ kita bisa menerapkan strategi yang paling tepat untuk menghadapi kejadian tersebut. Dan tentunya kejadian ini, permasalahan ini perlu adanya suatu pendekatan yang khusus, bukan hanya pendekatan umum. Yang pasti saya akan melakukan pembicaraan kepada eh, orang tersebut tentang apa masalahnya dan apa solusi yang bisa kita capai sehingga eh, masing-masing pihak itu mendapatkan keuntungan, bukan hanya salah satu pihak. Mungkin seperti itu.
Baik, pertanyaan selanjutnya ya Mas Nopal. Em, Bagaimana Anda menyesuaikan diri diri Anda ketika bekerja di lingkungan yang baru? Terima kasih. Baik, dari penyesuaian diri, mungkin saya bukan orang yang eh, cepat dalam beradaptasi. Dalam kondisi-kondisi tertentu, saya perlu waktu untuk beradaptasi. Tetapi meski begitu, saya bukan orang yang menolak untuk beradaptasi dimanapun saya ditempatkan. Saya akan selalu siap dan akan selalu siap untuk beradaptasi. Dengan adaptasi saya yang pertama adalah mengenal tempat baru tersebut. Bahkan sebelum saya dipindahkan, saya mencari tahu uh, seperti apa seperti apa tempat tersebut, apakah tempat tersebut bisa saya lakukan pendekatan dengan cara saya melakukan pendekatan di tempat-tempat sebelumnya. Kemudian, jika tidak bisa, tentunya saya akan belajar mengikuti eh, budaya, mengikuti adat dari tempat baru tersebut dan menyesuaikan dengan mereka seperti itu. Jadi, em, tidak, meskipun saya di beberapa tempat perlu waktu untuk beradaptasi, tetapi bukan tidak mungkin saya bisa beradaptasi. Pasti saya bisa beradaptasi, mungkin hanya jangka waktunya saja yang berbeda di tempat-tempat berbagai tempat. Sekian. Baik, terima kasih. Baiklah, Saudara Noval, untuk pertanyaan terakhir. Bagaimana Saudara Noval mengatur waktu agar pekerjaan Anda dapat selesai secara tepat waktu? Oke, baik. Untuk masalah pekerjaan, tentu yang pertama saya akan melihat beban kerja tersebut dan juga batas waktu pengerjaan tersebut. Misal, jika memang pekerjaan yang diberikan bebannya cukup besar, tentu tidak bisa ditunda-tunda, harus segera dikerjakan. Jadi, yang saya lihat adalah beban kerjanya seperti apa dan juga batas waktu pekerjaannya sampai kapan. Nah, dari semua pekerjaan yang masuk itu akan masuk ke dalam lumbung saya. Nah, dari lumbung ini baru saya pilih mana pekerjaan yang harus dikerjakan kapan, hari ini atau besok, sehingga semua tugas itu akan kelar tepat waktu dan hasilnya sangat bagus, bukan hanya sekedar jadi. Jadi seperti itu yang akan saya lakukan. Baiklah, terima kasih Saudara Noval atas waktunya untuk wawancara pada siang hari ini. Semoga Saudara Noval mendapatkan kabar baik dari perusahaan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara-saudara semua atas wawancaranya. Terima kasih.